Kami dari tim Insight Lampung University yang beranggotakan saya Wahyuningsi dan kedua rekan saya Indah Istiqomah dan saya Bulan Ramadanti. Di sini kami akan memaparkan tentang riset investasi saham pada PT Itama Ranoraya Tbk. PT Itama Ranoraya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran dengan mengedepankan teknologi yang tinggi. Perusahaan ini telah memperoleh banyak kemitraan dengan prinsipal kesehatan terkemuka, baik lokal maupun internasional. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Itama Ranoraya Tbk yaitu PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,75% dan PT Neomedik Jaya sebesar 5,25%. Perusahaan yang memiliki kode emiten IRRA ini mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019. Di sini kami sebagai penganalisis memberikan rekomendasi baik kepada calon investor dengan harga saham Rp2.070 per tanggal 16 Juli 2021. Harga saham dari PT Itama Ranoraya Tbk mengalami penurunan sebesar 0,95%. Namun di bulan Juli 2021, harga saham PT Itama Ranoraya Tbk melonjak dari bulan sebelumnya. Rekomendasi buy juga berdasarkan adanya bukti kenaikan laba dari PT Itama Ranoraya Tbk yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 81,81%. Hal ini dapat menjanjikan investor untuk adanya kenaikan lagi pada tahun 2021. Rekomendasi yang kami berikan ini juga didukung oleh pendekatan analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri dan posisi pesaing, analisis laporan keuangan, valuasi, resiko investasi, dan tata kelola perusahaan. Tahun 2020 menjadi tahun dengan fenomena kesehatan yaitu COVID-19, baik bagi Indonesia maupun dunia. Seluruh krisis yang terjadi akibat penyebaran COVID-19 dinilai sangat cepat dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Namun, dari fenomena tersebut, PT Itama Ranoraya dapat memperluas jaringan bisnisnya. Diketahui bahwa PT Itama Ranoraya memproduksi produk masker KN95 dan alat kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus corona. Setelah meninjau pendekatan analisis ekonomi global dan lokal, selanjutnya kami akan menjelaskan tinjauan industri dan posisi pesaing. Tahun 2020 merupakan tahun kebangkitan bagi PT Itama Ranoraya Tbk karena menurut www.analisa.forex, laba setelah pajak yang dihasilkan oleh PT Itama Ranoraya Tbk naik sebesar 81,81%. Hal ini merupakan angka yang besar bagi kenaikan suatu perusahaan. Berdasarkan taksiran kenaikan laba yang diperoleh, PT Itama Ranoraya Tbk menjadi perusahaan alat kesehatan yang tumbuh dibandingkan dengan kompetitor lain. Namun, untuk mengukur kompetitor di luar negeri, PT Itama Ranoraya Tbk masih kurang bersaing. Hal ini juga didukung oleh rendahnya ekspor alat kesehatan ke luar negeri, membuat pasar dari PT Itama Ranoraya Tbk tidak luas seperti kompetitor yang lainnya yang ada di negara berbeda. Yang selanjutnya adalah analisis keuangan PT Itama Ranoraya Tbk. Kami menggunakan analisis rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hasil analisis rasio profitabilitas berdasarkan grafik di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020, profitabilitas dari perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, triwulan pertama terjadi penurunan, namun hal ini dinilai wajar karena di tahun 2021 baru dinilai selama 3 bulan terakhir. Sedangkan berdasarkan perhitungan rasio likuiditas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas yang dimiliki oleh PT Itama Ranoraya Tbk mengalami penurunan secara terus-menerus sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 triwulan pertama. Hal ini menandakan bahwa hutang yang dimiliki oleh PT Itama Ranoraya Tbk semakin banyak sehingga aset serta kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan tidak bisa meningkatkan rasio likuiditas perusahaan. Untuk hasil perhitungan analisis rasio solvabilitas,
PT Itama Ranoraya Tbk mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa hutang yang dimiliki oleh PT Itama Ranoraya Tbk memiliki tingkat pengembalian yang terus meningkat. Karena tingginya tingkat pengembalian hutang pada PT Itama Ranoraya Tbk, maka perusahaan tersebut akan terhindar dari kebangkrutan. Yang selanjutnya adalah valuasi. Kami mengkombinasikan antara metode discounted cash flow, FCFF, serta EV/EBITDA multiples yang mana menggunakan proporsi masing-masing, yakni sebesar 50%. Valuasi DCF FCFF memperoleh target price yakni sebesar Rp57.590 per lembar saham dengan potensi downside 16,25% melalui proyeksi cash flow selama 6 tahun. Kami menentukan terminal growth sebesar 4,20% secara konservatif. Kemudian mengenai terminal value mencakup 70,18% dari total enterprise value IRRA. Untuk weight of average cost of capital, IRRA mampu menghasilkan sebesar 7,18% serta menghasilkan risk premium 4,20%. Adapun perhitungan CAPM mampu menghasilkan cost equity sebesar 11,38%. Untuk metode EV/EBITDA multiple relative valuation menunjukkan bahwa rata-rata ketimbang market cap menunjukkan 57,6 kali dan diperoleh target price untuk 12 bulan ialah sebesar 6.913 per lembar saham dengan downside potensial 14,46%. Sementara blended valuation IRRA menghasilkan target sebesar 8.330 per lembar saham dalam waktu 12 bulan dengan potensial downside 7,18% per harga penutupan pada setiap 8 Juli 2020. Resiko investasi yang dihadapkan pada PT Itama Ranoraya Tbk merupakan resiko investasi yang terbilang rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan secara terus-menerus pada pendapatan serta laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, sesuai dengan analisis solvabilitas yang telah kami analisis menunjukkan bahwa tingkat pengembalian hutang PT Itama Ranoraya Tbk mengalami peningkatan secara terus-menerus dan mencapai angka di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan perusahaan selalu dalam posisi laba. Dalam tata kelola perusahaan PT Itama Ranoraya Tbk menerapkan prinsip good corporate governance yang memiliki tujuan untuk selalu menjaga kepentingan para pemegang peran penting di perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi para investor maupun pemegang saham. Yang pertama, mengatur seluruh hubungan antara para pemegang peran penting yang ada di perusahaan. Yang kedua, menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik. Yang ketiga, meningkatkan manajemen risiko di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan daya saing perusahaan. Yang terakhir, mencegah adanya kecurangan atau penyimpangan pada saat mengelola perusahaan. Itulah pemaparan riset investasi saham pada PT Itama Ranoraya Tbk yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.